Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, kami banggakan para tokoh hadir di sini. Wabil khusus tuan rumah Bapak Hanan Jalil, juga hadir perwakilan dari Pemkot Malang Pak Slamet Husna, juga perwakilan dari Polresta ada Kompol Sofi, betul. Kemudian juga ada perwakilan dari Kodim, hadir Pasiter Letu Infantri Kiswo Sudikto, juga Prof. Bisri selaku pengelola dapur makan bergizi gratis, yang juga sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Bahrul Mahfiroh. Hadir juga di sini dari akademisi Prof. Wahyudi, ini dari UMM, Dr. Prasojo, dokter ahli anak ya, dokter spesialis anak, juga mitra-mitra dapur makan bergizi gratis yang dikelola oleh Yayasan Batik Tulis Cilacap Malang. Bapak Ibu, mungkin saya mohon maaf kalau tidak bisa sebut satu persatu saking banyaknya. Ada juga perwakilan dari lembaga-lembaga media, ada PWI Persatuan Wartawan Indonesia, Pak Cahyono matur nuwun, Pak Saiful dari JMSI Jaringan Media Cyber Indonesia, juga kami undang dari AMSI, juga dari IJTI, juga kami undang juga penasehat HMI. Saya kayaknya kelihatan tadi Pak Muklis Ali, monggo di depan Pak Muklis Ali. Juga ada perwakilan dari para karyawan dapur MBG Batik Cilacap Malang. Bapak Ibu, sebelum kita mulai, mari kita berdoa semoga acara ini lancar dan kita diberi barokah dari Allah SWT. Berdoa mulai. Terima kasih. Pagi hari ini mungkin banyak yang juga bertanya bahwa kenapa acara ini digelar, apalagi temanya juga cukup serem ini katanya. Jadi saya dapat masukan dari dokter katanya, ini kok kritis banget kok pertanyaan temanya ini. Temanya MBG antara tudingan pemborosan keuangan negara dan investasi sumber daya manusia. Prabowo bisa apa? Jadi ada kesan ini kok ini menjadi mitra dapur tapi kok kritis gitu loh ya. Nanti mumpung ada penyelenggara sekaligus pemilik atau pengelola dapur mitra dapurnya BGN, Badan Gizi Nasional, kami persilakan Pak Hanan Jalil untuk menjelaskan kenapa ini digelar dan temanya kenapa agak serem ini. Monggo Pak Hanan. Saya di pinggir mawon nggih, biar kok koyoke masih serem kan ya enggak serem-serem banget gitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurullah, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Salawat dan salam kagem junjungan kita Muhammad Rasulullah beserta seluruh sahabat dan keluarganya. Bapak dan Ibu, saya ucapkan selamat datang di acara ini. Perwakilan dari Pemkot Malang, perwakilan dari Kodim Malang, perwakilan dari Polres Malang, akademisi dari UMM Prof. Wahyudi. Prof. Wahyudi ini saya lebih nyaman memanggilnya Ustadz karena lebih dekat ke Ustadznya daripada profesornya. Perwakilan dari MBG, beliau yang sudah pertama kali mengawali di sini ada Prof. Bisri. Beliau ini mantan rektor Universitas Brawijaya. Kenapa kok Prof. Bisri cek NKT pertama kali membangun dapur MBG? Juga kawan-kawan dari Presidium Kahmi ya, Presidium Kahmi, ada Cak Muklis Ali sama perwakilan dari dokter spesialis kandungan, ada Dr. Santoso Raharjo, perwakilan dari
dokter spesialis anak ada Dokter Prasojo, perwakilan dari kawan-kawan HMI, PMII, Ansor, Pemuda Muhammadiyah, RT, RW, dan beberapa perwakilan yang lain yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu. Bapak dan Ibu, yang pertama saya akan menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panjenengan semua hadir di tempat ini. Bapak Ibu sekalian, dulu ada adigium, ada gium, tak ada makan siang gratis. Semua itu patah di era Presiden Prabowo. Prabowo menjelmakan makan siang bergizi gratis. Saya tidak tahu apakah itu benar-benar bergizi atau setengah bergizi, karena saya memang bukan ahli gizi. Bapak dan Ibu sekalian, tapi yang harus kita garis bawahi dan kita harus apresiasi, paling tidak pemerintahan Presiden Prabowo memiliki niat baik untuk membuat tabungan, membuat investasi sumber daya manusia yang itu belum pernah dilakukan oleh pemimpin-pemimpin terdahulu. Apakah Presiden Soekarno, Soeharto, Habibie, Megawati, Gus Dur, SBY dan Jokowi salah? Tidak. Beliau membangun infrastruktur adalah benar untuk kita semua, untuk negara ini. Bagaimana dengan Pak Prabowo? Dengan programnya menabung sumber daya manusia, beliau adalah melengkapi atau menyempurnakan program-program Presiden sebelumnya. Jadi dalam diskusi ini, Bapak Ibu sekalian, mari kita diskusikan program makan siang bergizi ini, bagaimana baiknya. Teman-teman wartawan, teman-teman akademisi, teman-teman aktivis, monggo urun rembuk di sini. Kenapa saya menyelenggarakan ini? Jujur, saya mencintai negeri ini dengan sangat sederhana. Seperti air mengalir dari hulu ke hilir, seperti ranting-ranting api yang dibakar api hingga menjadi debu, hingga menjadi abu. Semuanya berjalan dengan sangat sederhana. Jadi, bolehlah kita berbeda pendapat, bolehlah kita berbeda pendapatan, tapi mari kita rawat negara ini dengan sepenuh hati, dengan segala daya yang kita punya. Marah boleh, tapi jangan merusak, karena yang dirusak adalah milik kita sendiri, semua hasil dari keringat kita. Jadi tidak apa-apa adik-adik kita, adik-adik saya aktivis HMI sebelumnya, nggak apa-apa marah, salah, tidak sependapat, nggak apa-apa. Tapi harapan saya jangan merusak apa yang kita miliki. Jadi mohon maaf kalau saya tidak bisa merangkai kata, karena saya memang bukan pendeta, saya bukan rohaniawan, saya hanya seorang wartawan. Sehingga apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak pandai merangkai kata, tapi pintar nulis Pak Adnan ini. Diskusi publik ini sifatnya mengalir saja, jadi kenapa formatnya tidak ada meja narasumber di depan? Memang ini dikemas santai sebenarnya. Semua punya hak untuk ngomong, semua punya hak untuk berpendapat, silakan. Boleh di awal memang dalam surat undangan juga telah kami tulis pengantarnya bahwa program ini sempat menjadi pro dan kontra. Banyak yang menyatakan ini buang-buang duit, pemborosan, tidak ada untungnya, macam-macam. Itu boleh pendapat seperti itu. Tapi kita ingin tahu sebenarnya bahwa program MBG khususnya kepada yang sudah menggelar atau sudah melaksanakan selama hampir 7 bulan. Hadir di tengah kita Prof. Bisri. Sejak awal di Kota Malang itu adalah di tempat beliau, termasuk yang bukan yang pertama, tapi kalau kedua atau tiga kalau saat Kota Malang. Kita ingin dengar sebenarnya MBG atau makan bergizi gratis yang dikelola oleh Prof. Bisri itu
seperti apa? Benarkah ada berbagai kendala yang selama ini ramai diberitakan, macet pembiayaan, banyak tidak bergizi dan sebagainya. Prof. Bisri, monggo testimoninya barangkali menjelaskan bagaimana MBG di tempat panjenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ba'd. Yang saya hormati Pak Anan beserta semua yang hadir, karena ini cerita pengalaman, saya langsung saja karena waktunya juga sudah jam 14 kalau nggak salah. Jadi waktu itu saya baca koran, kalau nggak salah Jawa Pos. Di Malang ada yang sudah membagikan makan siang bergizi gratis. Begitu saya baca koran, wah cocok untuk pondok ini. Karena anak di pondok itu makannya hanya 2 kali. Di pondok Darul Mafir itu hanya 2 kali, pagi dan sore atau malam waktu setelah berpuasa beli mereka. Kenapa 2 kali? Karena dananya emang nggak cukup. Karena hanya bayar 300 1 bulan. Berarti 1 kali makan cuma 5.000. Ya. Karena nggak cukup, saya berusaha mencari solusi. Dadak nono MBG. Wah, saya seneng waktu itu. Wah, ini harus saya saya coba untuk menghubungi siapa. Saya mencoba menghubungi Pemkot. Seseorang di Pemkot. Ya, salah satu anak buahnya Pak Slamet. Saya nanya, kok pondok nggak dapet yo makan siang gratis? Oh, Prof. Bisi pingin tak? Ya kepingin, karena di pondok hanya 2 kali makan. Saya pingin anak itu makan 3 kali, ya supaya bisa terpenuhi lah. Anak-anak muda itu kan makannya banyak. Nek ping pindo gak cukup, harus 3 kali. Akhirnya saya diminta untuk mengirim nama-nama santri yang ada di Darul Mafiroh. Kemudian ini Mas Taufik saya suruh ngurusi. Mas Taufik sama lurusi arek-arek iki. Sakno nanti kalau nggak dapat. Besoknya saya ditelepon lagi, Prof gimana kalau jadi SPPG? Apa Mbak SPPG? Saya nggak tahu apa SPPG itu. Saya malah ditaruh SPPG. Apa SPPG itu? Kan saya nggak paham. Terus bagaimana cara ngelolanya? Terus Prof pokoknya dikerjakan aja. Loh, tenanan tadi diminta hanya 2 minggu. 2 minggu itu saya. Dan waktu itu saya wis nekat aja, Mas Taufik kumpul no konco-konco dikerjakan wis. Saya gitu mikirnya, dan tidak tahu sistemnya saya. Standarnya juga belum ada. Standar dapuri kayak apa, menunya kayak apa, nggak ada. Terus pokoknya tak benahi, kemudian tempatnya cuci itu saya juga yang ngarang juga. Karena ada gedung kosong, kemudian saya manfaatkan. Karena saya tahu bahwa itu kosnya pasti mahal, tidak murah, ya, tidak murah. Sehingga karena tergesa-gesa 2 minggu, yayasan nggak punya uang, saya pinjam jamaah. Jadi sampai hari ini sih diutang Pak Anan. Tak buka aja karena emang tidak murah ngelola SPPG ya. Saya habis 500 juta, ya, pinjam ke jamaah. Ini sih Kang Suli Mangulan, ya, karena ada jamaah, saya minta dibantu dengan senang hati, dibantu. Wis pokoknya Pak bantu Gus, nopo mau sih dibutuhkan. Akhirnya dibantu, saya rehab, saya bukan buat baru, ada gedung kosong saya buat itu anunya, bikinnya. Kemudian saya ngarang aja karena nggak ada standarnya. Pokoknya dikarang sih, penting bersih, ya, bersih. Kemudian setelah itu didatangi oleh deputi apa ya, Maijen Tatang ya, Tatang itu, dia datang ketemu saya, dilihat bagus bersih ya. Ya saya ngarang sendiri, Pak Jenderal, karena saya nggak tahu standarnya. Iya ini emang nggak ada standar, jalan aja dulu. Cuman ada 2 yang perlu saya kritisi nih, ya Prof ya. Apa Jenderal? 1 warna, kan saya cat putih, saya pikir cat putih. Prof Pak Prabowo senengannya abu-abu, waduh. Jadi ngikut seleranya Pak Prabowo, akhirnya kami cat ulang warnanya abu-abu. Jadi jangan putih Prof ya, abu-abu. Terus lantainya dilihat, kok nggak pakai epoksi, karena standar epoksi, karena nggak ada tahu kita epoksi dah mahal lagi ya. Akhirnya 2 minggu itu
ada surat utusan SPPI ya yang ke pondok, SPPI namanya, saya lupa singkatannya. Datang ke pondok dapat surat tugas bahwa sudah dimulai 2 minggu lagi ya, sudah dapat. Saya nggak tahu sistemnya. Pikiran saya itu dikelola full oleh yayasan. 15.000 per anak dikelola yayasan. Saya udah ngitung-ngitungin nututi apa enggak gitu. Nututi apa enggak? Sudah, kita sudah ngundang semua supplier, kita undang, kita hitung, nututi enggak? Ternyata habisnya sekitar 10 ribuan. Nek 15, musik nututi. Balik modal plus keuntungan. Ternyata setelah jalan itu 1 bulan kami puasa karena awal. Nggak dikasih dana. Sekarang enak, dananya sudah pinjami dulu yang sekarang ini. Saya dulu cari lagi. Harus bayar supplier itu saya tunda seminggu. Ya karena nggak punya dana. Akhirnya 1 bulan cair. Nilainya saya nggak tahu, masuk ke yayasan uang itu. Setelah cair saya baru tahu sistemnya, ternyata yayasan ini hanya disewa, bukan ngelola masakan. Saya baru tahu itu, dijelaskan, loh, oh yang ngelola itu BGN sendiri. Saya baru tahu saat itu. Jadi uang 15.000 itu untuk sewa, karena beli piring ompreng itu 60.000 kali 3.000 itu sudah 180 juta ompreng itu. 180 juta ini Pak Hanan paling lebih, soalnya naik. Sekarang 65 kalau nggak 70 ya. Jadi naik, kami awal sudah kena 180 juta itu hanya omprengnya. Jadi wajar kalau 500 juta. Jadi begitu saya tahu ternyata Prof. Bisri ini ternyata kita hanya disewa, yang ngelola BGN. Makanya kok ada 3 anak, 1 ketua timnya ya Mbak Sela itu, kemudian ahli gizi, yang ketiga adalah ahli akuntansi. Wah, terus saya malah seneng karena gak ruwet, karena uang negara duit sak melukehi. Kalau ada apa-apa saya malah seneng, waduh seneng wis kene jombal wis biar itu, tapi kita bantu. Karena kalau nanti anak-anak BGN ini ada masalah, yayasan yang kena. Jadi kami bantu terus, support, kita dampingi, ada masalah kita dampingi terus. Sampai yang ngetes orang-orang karyawan itu dari kami, karena kami bantu, karena kebetulan yang ketua SPPI-nya itu masih sangat muda, lulusan UM. Jadi masih sangat muda, perempuan lagi. Wis mumet, wis kena mumet, dia pusing terus katanya awal-awalnya. Saya bilang, gak usah pusing, dilakoni aja, wong uripi yang ini namanya hidup ya. Ini lah hidup ini. Akhirnya kami dampingi. Terus sudah mulai pisah, ternyata memang kami disewa 2.000 per paket, per makanan itu. Tapi lumayan, kalau kali 3.000 kali 2.000 6 juta. Tapi modalnya besar ya, saya hitung-hitung setahun lah, baru 1,5 tahun baru balik. Ya. Jadi kami hanya ternyata disewa. Yang 13.000 dikelola oleh BGN, oleh Mbak Sela. Ya. Untuk gaji berapa-berapa, untuk makanan kira-kira 10.000 memang, yang 3.000 untuk operasional. Jadi ngepres. Makanya apakah pertanyaan itu bergizi atau tidak, 10.000 masuk bergizi teman-teman. Pasti cukup lah gizinya. Nggak mungkin kalau 10.000. 1.000 jaluk numpak pesawat. Itu ya melaku. Jadi kalau ngomong bergizi nanti ada dokter ini. Tapi ada ahli gizinya. Ada menunya tiap hari itu dirancang menunya ini biar anak juga nggak bosan. Jadi seperti itu, menurut saya sih, ya alhamdulillah. Kalau saya pribadi seneng, satu anak-anak pondok bisa makan siang. Ya, jadi bisa makan siang, gratis lagi, 700 anak gratis. Kalau 10.000, kalau 700 berapa sehari kita? 7 juta. Kali 30 hari berapa? Jadi sudah bersyukur. Nah, memang awalnya model ini saya juga ragu-ragu, iso terus enggak ini model kayak gini. Tapi setelah saya banding ke teman-teman yang ngelola, ternyata memang menurut saya BGN ini profesional. Standarnya terus dirubah. Semakin bagus, semakin bagus. Kami akhirnya yang pertama malah suruh memperbaiki. Wis kene wis nomor 1, saya malah dapur cuciannya jangan di sini, dipindah. Waduh, duit mana ini? Ini suruh mindah ini sekarang ini. Kemarin datang. Karena setiap datang ada perubahan. Kalau standarnya ternyata terus berkembang, semakin bagus standarnya. Standarnya semakin bagus, harganya tetap ya. Jadi semakin bagus standarnya. Menurut saya standarnya semakin
bagus. Jadi semua harus pakai mesin, alat pemecah ini semua sekarang sudah standar menurut saya kayak standarnya di Jepang lah. Maka itu sudah sebetulnya bagus ya. Ya akhirnya kami sekarang ini hanya membantu tim BGN untuk memperlancar kegiatan itu. Kalau nanti ada yang kurang kami bantu, kami ada masalah kami bantu, karena nggak mungkin mereka nyelesaikan sendiri. Ya, misalkan kami beberapa baru kemarin memberhentikan 2 orang karyawan karena bermasalah. Langsung saya minta Mbak Sela dilereniai, gue tadi molo, dikeluarkan kita rekrut lagi. Ya. Jadi kalau kita dari sisi kebutuhan makanan anak, alhamdulillah. Ya dari sisi itu kita bisa mendapatkan anak-anak yang di pondok hanya 2 kali menjadi 3 kali. Dan kami juga sudah survei sekitar pondok itu yang dikasihkan daerah atas. Itu terima kasih semua. Matur suwun semua. Saya tadi malam ketemu teman yang ngelola di Gunung Kawi. Di TikTok itu sampai matur suwunnya 1000 kali, Prof. Saya ini sampai kebingungan, ada sekolah yang belum terpenuhi, Prof. Ya jalur mana ya, Pak bilang gitu. Nambah jumlah, kan 3.500. Tambah aja minta 4.500. Wah, dapur saya nggak cukup. Ada SD yang belum. Jadi memang untuk anak-anak di desa itu sangat dibutuhkan. Pondok ya. Ya mungkin kalau anak-anak di kota gini ya nggak cocok. Biasanya makan McDonald kayak isi kotaan gitu ya. Mungkin nggak cocok. Kayak SMA Dempo ya. Yang cocok Koryesu mau dikai makan siang. Ya itu biar aja yang itu. Menurut saya memang harus yang daerah-daerah pinggir diserang dulu. Sangat dibutuhkan. Sampai tadi malam teman saya bilang, ono sing protes kepala sekolah karena kok sekolahnya sendiri yang belum dapat. Padahal memang kuotanya nggak cukup. Ya. Artinya dari sisi manfaat, kalau kita mau menilai sesuatu kan katanya harus dihisap. Manfaat, maslahat, dan mudorot. Kalau dari sisi manfaat, saya kira anak-anak senang, terutama daerah-daerah yang pinggir. Mungkin yang kota harus dipilih, tidak semua kan yang harus dikasih. Jadi itu dari sisi dari manfaat. Dari kedua dari sisi yayasan. Kalau itu yayasan itu bisa lumayan dapat dananya. Akhirnya bisa membantu operasional yayasan. Untuk MBG 4 pondok ini sudah enak ya. Saya sudah tidur tenang. Cuman masih 1. Untuk operasional masih belum punya, ada 4 bagus sekali. Jadi memang harus yayasan yang. Jadi kemudian dari sisi itu tadi, dari sisi pemenuhan gizi, karena 10.000 saya kira kita tahu semua, 10.000 ya gizinya ya menengah lah. Kalau mau tinggi, nggak mungkin nggak nututi karena dibatasi uang 10.000. Jadi kita harus maklum dulu nanti kalau Jadi dari sisi manfaat, dari sisi gizi, dari sisi tenaga kerja saya kira cukup banyak yang di satu SPPG itu kan sekitar 50 orang. Kalau kita punya 1.000 berarti ada 50.000 orang yang bekerja dan gajinya lumayan. Sampai yang mau masuk ke pondok itu ada yang mau nitip-nitip, padahal kita pakai tes. Jadi artinya itu sebetulnya dari sisi membuka semangat kerja itu sangat luar biasa. Kemudian dari sisi supplier, ya telur, semuanya itu jadi bagus. Cuman saya khawatir justru nanti kalau banyak MBG telurnya naik. Pasti hukum pasar itu pasti. Sayur akan naik. Pak Dekan. Itu yang kami khawatirkan. Ini infonya mau melalui koperasi pengadaannya. Nah cuman kalau itunya enggak ada, nanti telur ayam naik, sayur naik, enggak cukup 10.000. Karena hukum pasar, kecuali kalau itu sudah diikat. Nah ini perlu yang dipikirkan adalah pengendalian harga untuk MBG. Ini perlu dipikirkan. Ya hari ini masih banyak yang nawari untuk kita beli. Nanti kalau sudah banyak, kita akan mencari dan akan bisa telat. Nah ini kekurangannya, mudorotnya kurangannya. Mungkin ini mumpung ada Pak Kadis ini. Jadi penyediaan bahan ini perlu difikirkan untuk jangka panjang. Kalau Malang katanya kan mau ada 80 atau berapa ya? 85. Bayangkan kalau 85. Sehari 3.500, telur 2 hari sekali, 3.500 kali 80 berapa kalau? Pasti naik nanti. Nah ini yang perlu mudorotnya. Kemudian berikutnya yang saya soroti adalah pendanaan. Pendanaannya ini cukup
besar, walaupun harganya cuma 15.000 operasional plus menunya. Karena sumber pendanaan ini saya nggak tahu ini apakah dari APBN murni atau dari mana. Mestinya pendanaannya dari keuntungan BUMN kalau mau bagus, keuntungan Danantara dialokasikan ke sini, sehingga ini nanti bisa berjalan tidak mengenal APBN murni. BUMN itu kan besar-besar kita, Pertamina, Mandiri, ya dikurangilah keuntungan untuk komisaris, untuk direksinya dikurangilah berapa persen masukkan sini, sehingga ini bisa berjalan seperti di Jepang, di lain negara ini sudah terbiasa ini. Malah kalau di Jepang itu ngelolanya diserahkan sekolah masing-masing. Dan dapurnya di sekolah sudah standar. Jadi sudah bukan hal kayak kita ribut gini, di Jepang itu sudah biasa hal ini. Kita kan masih belum terbiasa, masih dikelola oleh biasa. Oleh karena itu sumber pendanaan supaya awet ya dari semua BUMN yang menghasilkan dana bank-bank itu dengan semua dibagikan. Untuk sini 30% biar supaya BGN ini bisa jadi semua terus jadi terbiasa, rakyat dikasih makan yang bergizi. Mengenai anak-anak nanti jadi pinter atau enggak kan itu urusan juga menu yang disajikan. Karena begini, saya ada yang kritisi gini, ada satu susu yang saya menurut informasi susu ini malah banyak gulanya, jadi susunya kandungan susunya enggak banyak. Kalau anak kasih gula terus engkau tuh malah jadi diabetes kabeh, rame-rame diabetes. Nah nanti ini yang juga perlu dipikirkan supaya susunya standarnya harus jangan susu yang saya nggak mau sebut nama, nanti nggak enak, yang kandungan gulanya tinggi, ya. Jadi susunya kurang banyak, kandungan gulanya tinggi. Itu yang saya khawatirkan. Kalau menu lainnya saya kira sudah cukup bagus karena variasi. Jadi saya kira itu Bapak sekalian. Jadi niat yang baik kadang-kadang belum tentu diterima dengan baik. Tapi kalau niat baik, prosesnya baik, semua transparan, insya Allah ini jadi budaya kita untuk memberi makan anak-anak. Walaupun biasa ada satu program mesti pro kontra, tapi menurut saya diuji coba dulu, kalau memang baik ya dilanjutkan. Asalkan tidak terlalu membebani anggaran negara. Makanya solusinya adalah BUMN itu urunan. Ya, Danantara di aslinya urunan, uangnya BI yang dimasukkan ke bank-bank itu yang kemarin 200 triliun, bunganya kasihkan ke BGN. Sehingga itu nanti BGN bisa jadi hidup lama. Dan saya ikut seneng karena ngelola BGN. Jadi pondok bisa ikut. Ngaten nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya kira gamblang secara teknis nggih, secara teknis gamblang tadi sudah dijelaskan mulai nol dari Prof. Bisri. Tapi kami ingin tahu potret pengelolaan MBG ke depan dan juga bagaimana di Kota Malang. Tadi disebut ketahanan pangan di Kota Malang pasti apa atau tidak ketika ini nanti ada 85 dapur di Kota Malang. Sekarang ini kurang lebih belum ada 10 dapur di Kota Malang yang sudah beroperasi. Tetapi nanti ke depan ada 80-an sekian yang akan ada kuotanya sampai program ini berakhir kuotanya 80. Terus ya apa ngatasi ketahanan pangannya. Mumpung ada Pak Slamet Kusnan, ini mewakili wali kota sekaligus kepala dinas ketahanan pangan. Monggo. Selamat siang. Yang pertama kami permohonan maaf karena Bapak Wali Kota tidak bisa hadir secara langsung karena ada kegiatan yang bersamaan berhimpinan waktu dan kesempatannya. Dan izin kami mendapatkan tugas untuk membacakan sambutan terlebih dulu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Yang terhormat anggota Komisi 9 DPR RI, yang terhormat Ketua Badan Gizi Nasional, yang saya hormati Bapak Kapolresta Kota Malang atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Dandim Kota Malang atau yang mewakili, yang saya hormati Kepala Perwakilan Bank Indonesia, yang saya hormati Kepala OJK Malang, yang saya hormati Bapak Rektor yang hadir atau yang mewakili di wilayah Kota Malang, yang saya hormati Prof. Bisri, yang saya hormati segenap narasumber, dan yang saya hormati Ketua Komunitas Seniman dan Budayawan Celaket
hadirin dan undangan yang berbahagia. Pada hari ini kita dapat berkumpul dan bertemu dalam nuansa penuh dengan semangat kebersamaan, kekeluargaan, dan kekompakan. Tentu suasana pada hari ini merupakan sebuah berkah dari Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa yang patut untuk kita syukuri. Dan sebuah kehormatan bagi saya untuk dapat berada di tengah-tengah forum yang sangat penting ini. Untuk itu izinkan saya mengapresiasi setinggi-tingginya kepada komunitas seniman dan budayawan Celaket atas terselenggaranya acara ini. Diskusi seperti ini menjadi ruang berharga bagi kita semua untuk bertukar pikiran, mencari solusi, dan menguatkan sinergi dalam membangun bangsa. Hadirin yang saya hormati, program Makan Bergizi Gratis atau MBG bukan sekedar wacana dan melainkan sebuah agenda strategis yang telah ditetapkan sebagai salah satu dari 8 prioritas rencana anggaran pendapatan dan belanja negara. Penetapan ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah pusat dalam menjadikan perbaikan di masyarakat sebagai fondasi utama pembangunan, sekaligus merupakan investasi jangka panjang untuk mewujudkan Indonesia Emas tahun 2024. di mana sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing adalah kuncinya. Di Kota Malang, kami menyambut baik dan siap mendukung penuh implementasi program MBG. Kami memahami betul bahwa permasalahan gizi buruk dan stunting masih menjadi pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan bersama. Angka-angka statistik menunjukkan bahwa intervensi yang tepat dan terpadu sangatlah krusial. Program MBG hadir sebagai salah satu jawaban fundamental untuk memastikan setiap anak dan kelompok rentan di kota ini mendapatkan asupan nutrisi yang layak sejak dini. Kami tidak melihat program ini sebagai pengeluaran semata, melainkan sebagai investasi yang paling fundamental. Gizi yang baik di masa pertumbuhan adalah fondasi bagi kecerdasan, kesehatan, dan produktivitas di masa depan. Anak-anak yang sehat, cerdas adalah aset berharga yang akan memimpin bangsa ini, begitu pula dengan ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD yang menjadi fokus utama. Pemberian gizi optimal pada periode emas ini adalah kunci untuk memutuskan rantai stunting dan melahirkan generasi penerus yang tangguh. Pemerintah Kota Malang telah mengambil langkah proaktif dalam menyongsong program MBG. Kami telah membangun dan menyiapkan infrastruktur mendukung, termasuk 5 SPPG yang tersebar di beberapa kecamatan. Saat ini 2 SPPG berada di Kecamatan Klojen, 2 di Kecamatan Lewaru, dan 1 di Kecamatan Kedung Gandang yang sedang dalam proses pembangunan. Kami juga telah memulai implementasi program MBG untuk kategori ibu hamil, ibu menyusui, balita non-PAUD yang saat ini masih terpusat di Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Kecamatan Konjen. Langkah awal ini adalah bukti keseriusan kami untuk memastikan program dapat berjalan dengan baik meskipun cakupannya masih bertahap. Kedepannya kami terus berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional untuk memperluas jangkauan program ini. Keempat, SPPG lainnya, kami menunggu arahan dan petunjuk teknis lebih lanjut agar implementasi dapat berjalan secara sistematis dan merata di seluruh wilayah Kota Malang. Selaras dengan hal ini, dialog publik ini adalah kesempatan emas bagi kita untuk menyampaikan persepsi dan membangun pemahaman yang utuh. Mari kita lihat progres MBG dari kacamata yang lebih luas sebagai bagian integral dari upaya pemerintah dalam membangun fondasi masa depan bangsa. Ini adalah langkah nyata, bukan sekedar janji, untuk memastikan setiap anak di Indonesia, termasuk di Kota Malang, memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Hadirin, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Wali Kota Malang, Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM. Demikian Bapak Ibu,
sambutan Bapak Wali Kota dan tugas saya sementara sudah selesai. Dan terkait program ketahanan pangan, kami di Dispangtan setiap tahun ada kegiatan budidaya bentuk pertanian perkotaan atau urban farming, kemudian juga budidaya perikanan, termasuk budidaya peternakan ayam skala perkotaan. Memang menjadi tantangan tersendiri bagi Kota Malang yang seperti kita ketahui sebenarnya narasi dari kota itu sendiri tidak lagi menyebutkan aktivitas pertanian di dalamnya. Namun di Kota Malang masih mempertahankan kegiatan pertanian, peternakan, dan perikanan. Bahkan di RT RW kita sudah kita ikat 20 tahun ke depan. Di dalam perencanaan RT RW, sawah yang saat ini masih 788 hektar, 20 tahun ke depan kita rencanakan tersisa 417 hektar. Dan 18,5 hektar merupakan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang tidak boleh dirubah sama sekali. 18,5 hektar. Dan dari 18,5 hektar, aset pemerintah Kota Malang sekitar 15 hektar yang berbentuk sawah. Dan dapat kita ketahui, antara kebutuhan dan produksi internal Kota Malang tentu tidak seimbang. Salah satu contoh produksi gabah yang ada di Kota Malang itu sekitar 15.000 ton per tahun. Sementara kebutuhan sekitar 40 sampai 45.000 ton per tahun. Sehingga ini merupakan tantangan tersendiri, perlu ada kerjasama antar daerah. Dan alhamdulillah di Kota Malang sudah ada MOU, kesepakatan kerjasama Malang Raya dalam rangka pemenuhan segala bentuk bahan pangan. Dan bersyukur di Kota Malang ada 26 pasar rakyat yang setiap hari dapat kita perhatikan bagaimana arus distribusi bahan pangan keluar masuk di 26 pasar tersebut. Sementara di Dispangtan tentu masih setiap tahun melaksanakan kegiatan pembinaan kepada pelaku-pelaku pertanian perkotaan yang berbentuknya urban farming, terintegrasi dengan peternakan skala pekarangan, Kami tidak memungkinkan lagi membangun peternakan skala luas atau hamparan. Sebagai salah satu contoh di daerah Wonokoyo, Gedung Kandang, yang awalnya ada sekitar 5 kandang ayam, sekarang tinggal 2 karena terdesak oleh pemukiman. Sementara untuk mengelola peternakan ini aroma dari kotoran ayam juga perlu menjadi pertimbangan. Sehingga ketahanan pangan di Kota Malang lebih ke ketahanan pangan tingkat keluarga, RT dan RW. Jika skala besar, Kota Malang bukan merupakan suatu produksi. Sehingga penguatan kerjasama antar daerah perlu terus kita jalankan. Mungkin itu gambaran terkait ketahanan pangan yang ada di Kota Malang dan kondisi pertanian, perikanan, dan peternakan yang ada di Kota Malang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program makan bergizi gratis ini kemarin dalam sidang kemarin di Jakarta ya, Pak Prabowo begitu bangga bahwa ini sudah menyentuh kata berhasil. Beliau menyampaikan seperti itu. Tetapi kita juga harus tahu bagaimana tingkat keberhasilan itu dari berbagai sisi. Kita ingin dengar juga dari sisi sudut yang kritis, yang berbeda pandangan barangkali dari Prof. Wahyudi. Program makan bergizi gratis ini kalau dari teropongnya Pak Wahyudi seperti apa? Karena tadi sudah disebut oleh
Prof. Bisri bahwa ini dananya besar, tetapi juga melibatkan pekerja yang luar biasa banyak. Bahkan targetnya itu 290.000 pekerja, itu se-Indonesia, tetapi juga melibatkan 1 juta petani. Ini yang ditargetkan oleh Pak Prabowo. Pak Wahyudi, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Ibu, Bapak yang kami hormati, secara singkat kami sebagai bagian dari rakyat Indonesia ingin menyampaikan bahwa saya kira tidak ada satu orang pun yang tega mengatakan bahwa program MBG ini tidak bagus. Apalagi orang-orang umur kayak saya ini umur 61 tahun sekarang, mengalami bagaimana suatu keluarga di pedesaan, kalau mau makan telur itu 1 telur dibagi dengan jumlah anak keluarga yang ada. Saya 5 berkeluarga itu. Dulu kalau mak saya mau ngasih lauk telur itu 1 telur dibagi 5. Jadi saya asal dari desa pinggir hutan sampai sekarang, Desa Ledok, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora, daerah Cepu. Kalau ibu bapak tahu bahwa kota minyak pertama katanya Cepu, sesungguhnya kota minyak itu di desa saya, yang wilayah dari Cepu itu. Ibu bapak yang kami hormati, program MBG ini sudah punya cantolan, punya dasar, mulai dari rencana pembangunan jangka panjang, pembangunan jangka menengah, undang-undang, visi misi Pak Prabowo Mas Gibran, tentu peraturan presiden dan peraturan-peraturan lainnya. Saya belajar sosiologi, ingin mengatakan bahwa semua yang sudah ada regulasinya, sudah ada aturannya menurut saya, kalau dijalankan sesuai dengan aturan pasti memiliki manfaat yang positif. Setidaknya kalau kita kaitkan 1 sila saja dalam Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, program MBG ini merupakan salah satu perwujudan dari upaya pemerintah, Presiden Prabowo dan Mas Gibran untuk mengimplementasikan dan membuktikan upaya-upaya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya barusan posting di Facebook saya, tahun 2013 dulu saya berkesempatan mengundang Pak Prabowo di UMM. Jadi saya ingat memang gagasan-gagasan Pak Prabowo itu sangat pro rakyat. Tadi karena ingat ada foto saya posting biar siapa tahu Pak Presiden melihat gitu. Kebetulan saya follower juga di Facebooknya Pak Presiden ya, Pak Prabowo itu. Jadi terakhir saya ingin mengatakan selama penyelenggaraan MBG dilaksanakan dengan berkeadilan, menurut saya kira akan sangat bagus. Target untuk terwujudnya masyarakat Indonesia generasi emas 2045, sumber daya manusia yang makan bergizi, sehat, dan cerdas, saya kira akan tercapai. Oleh sebab itu, kami secara pribadi, saya dulu juga orang Samaan sini, sekarang di Landung Sari, mengucapkan selamat kepada Pak Hanan. Pak Hanan ini tidak tentara, tapi saya panggilnya Komandan Hanan. Gitu. Karena beliau ini penyelesai masalah di bawah, jadi saya sebut Dan. Jadi predikat kami untuk Pak Hanan itu adalah Komandan Hanan. Komandan sipil, Bapak, jadi mohon maaf. Jadi kita bersyukur di Celaket ada nanti pusat MBG dan saya kira Pak Hanan orang yang terbuka, kita semua bisa memberikan masukan. Sebagaimana Prof. Bisri sampaikan, pemerintah selalu tingkatkan parameter atau ukuran-ukuran penyelenggaraan MBG. Saya kira Pak Hanan bisa secara terbuka menerima masukan dari rakyat.
sekali lagi selamat dan semoga semua berjalan dengan baik. Demikian, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sejumlah dapur MBG ada isu dan juga ada beritanya juga bahwa persoalan keamanan ini sudah mulai sedikit terusik karena banyak kepentingan di situ. Hadir di sini dari kepolisian juga dari TNI, kami beri kesempatan untuk berpendapat bagaimana menjamin keamanan program dapur MBG ini atau makan bergizi gratis supaya program pemerintah ini demikian lancar, tidak ada semacam gangguan-gangguan kecil maupun gangguan besar. Monggo Pak, terutama dari sisi distribusi, kemudian pasokan bahan dan lain sebagainya, ini kan potensi ada yang mengganggu. Dan ini sudah di beberapa titik sudah terjadi. Kami mulai dulu dari TNI, nggih. Pak Kiswo. Monggo Pak Kiswo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang saya hormati bapak-bapak sekalian, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya sampaikan saja kalau kita membahas masalah kegiatan makan bergizi gratis ini, memang ini program dari pemerintah. Jadi karena ini program dari pemerintah, kami sebagai aparat keamanan, terutama mungkin yang bergerak di Kota Malang ini, kami melaksanakan kegiatan ini pendampingan. Jadi pendampingan mulai dari awal program ini berjalan. Awal-awal tahun 2024 sampai dengan tahun 2025 ini kita udah banyak persiapan-persiapan yang kita laksanakan. Terutama mulai dari pendataan siswa sekolah, mulai dari tingkat TK sampai dengan tingkat SMA. Termasuk juga makan bergizi gratis ini penerima manfaatnya sampai dengan 3B, balita, ibu menyusui, sampai dengan ibu hamil. Jadi program ini, karena ini program pemerintah, kita dampingi pelaksanaannya termasuk proses sampai dengan proses pendistribusian sampai dengan penerimaan di sekolah-sekolah. Makanya pada setiap ada dapur yang melaksanakan kegiatan MBG ini, akan ada personil dari Kodim atau khususnya Babinsa yang akan mendampingi. Kita meyakinkan yang pertama bahwa proses makan bergizi ini tidak ada kendala di lapangan. Terutama masalah yang pertama, masalah pemenuhan gizinya. Di setiap dapur tersebut sudah ada tim ahli gizi. Jadi sudah ditunjuk tim ahli gizinya, termasuk ada SPPI-nya. SPPI-nya itu Satuan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia. Kemarin mereka sudah melaksanakan pelatihan. Kalau yang sampai dengan yang P3 itu maksud saya yang terakhir dilaksanakan penutupan pada sekitar bulan Juli kemarin. Dia melaksanakan kegiatan pelatihan itu di Dodikjur sama di Bela Negara. Jadi mereka melaksanakan kegiatan pelatihan, harapannya seperti tadi yang disampaikan oleh Profesor, memang mereka itu kan sarjana masih muda-muda, Prof. Masih muda-muda, masih perlu pendampingan, jadi proses itu akan kita dampingi sama-sama. Harapannya mulai dari dapur yang dilaksanakan kegiatan di dapur, mulai dari kebersihannya, termasuk masalah gizinya, termasuk sampai dengan proses di penerima manfaatnya. Jadi di sekolah-sekolah kita dampingi semuanya, harapannya makanan ini mulai dari pertama mulai dari dapur sampai diterima oleh siswa-siswanya benar-benar memenuhi gizi. Jadi tidak menutup kemungkinan karena mungkin proses pendistribusiannya ini kan dari dapur sampai dengan ke sekolah butuh waktu, termasuk penyimpanan sampai dengan dimakan oleh para siswa kita. Jadi harapannya proses ini benar-benar higienis. Jadi tidak sampai nanti pelaksanaan kegiatan makan bergizi ini bermasalah. Karena kita tahu sendiri kan kalau makanan sudah dimasak itu kita tempatkan di suatu tempat yang mungkin terlalu panas ataupun mungkin terkena sinar matahari terlalu lama, dia akan cepat berkeringat. Jadi nanti waktu dimakan siswa berbahaya ataupun malah nggak jadi bergizi, malah jadinya membuat siswa sakit. Jadi proses-proses itu yang kita dampingi, harapannya ini bisa berjalan. Kalau memang di Kota Malang ini selama ini kan kita sudah memantau kegiatan yang sudah berjalan dari dapur-dapur yang sudah berjalan ini, ada 9 dapur yang sudah berjalan. 9 dapur yang sudah berjalan. Kalau seluruhnya sampai dengan anak balita
kita mungkin masih membutuhkan sekitar 60-an sampai 70-an dapur. Itu pun banyak titik-titik yang nanti berdekatan. Tinggal kita saja nanti kita atur bagaimana pelaksanaan kegiatan proses program masukan bergizi ini bisa teratur, benar-benar teratur. Jadi pada prinsipnya semua dapur yang melaksanakan program makan bergizi ini memenuhi standar yang sesuai dengan PGN, termasuk semua sekolah yang di sekitaran dapur. Jadi harapannya dapur-dapur yang melaksanakan kegiatan MBG ini masyarakat di sekitarnya memiliki rasa memiliki. Jadi jangan sampai dapur melaksanakan operasional untuk sekolah yang jauh-jauh, enggak. Jadi sekolah di sekitarnya, termasuk balita di sekitarnya, termasuk ibu-ibu hamil yang di sekitarnya, semuanya harus mendapatkan. Baru kita bicara di radius-radius yang lebih jauh. Jadi kita berharap seperti itu, masyarakat di sekitar mulai peduli terhadap proses makan bergizi ini, termasuk kita berharapkan perekonomian masyarakat di sekitar bisa menambah. Mungkin bisa distribusi entah itu lomboknya, mulai tadi disampaikan oleh Kadis Bangtan kan, meningkatkan urban farming, silakan ditingkatkan urban farming. Jadi semua masyarakat di sekitar dapur ada rasa memiliki dapur tersebut, ikut mengawasi sama-sama proses berjalannya kegiatan makan bergizi gratis ini bisa berjalan dengan aman. Sementara itu yang saya sampaikan, terima kasih kesempatan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kepolisian Ibu Kompol Sofi Sugesti, Kabak SDM Polresta, monggo bagaimana pengawalan terhadap MBG ini, monggo. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Hanan Jalius selaku tuan rumah penyelenggara, kemudian Profesor Wahyudi, Profesor Bisri, Bapak Muklis, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, ahli gizi, kemudian dari Kodim, dari pemerintahan kota. Mohon izin, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kepolisian, sebenarnya kalau berbicara masalah makan bergizi gratis, karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yaitu tugas pokok dari kepolisian, di mana Polri merupakan bagian dari pemerintah yang tidak bisa ditawar dan tidak bisa di apapun itu. Kami berdiri selaku bagian dari pemerintah. Apapun yang terjadi itu kami harus mendukung. Bagaimana cara kami mendukung? Itu ada dasar hukumnya. Karena di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang tugas kepolisian, yaitu di pasal 13, tugas kami adalah Harkamtipmas. Yang pertama adalah Harkamtipmas, kemudian yang kedua adalah penegakan hukum, kemudian selanjutnya diikuti dengan pelayan, pelindung, pengayom masyarakat. Yang ingin kami sampaikan di sini adalah Harkamtipmas. Bagaimana ketika kegiatan atau program dari pemerintah makan bergizi gratis ini, kalau dia menjadi riuh, kemudian tidak berhasil, yang ujung-ujungnya adalah Harkamtipmas terganggu, Bapak. Untuk itu, kami sebagai garda terdepan, apapun itu, Harkamtipmas harus kita junjung. Mengenai program ini, semisal ada yang berseberangan, kemudian tidak setuju, ada pendapat-pendapat lain, monggo saja, silakan. Itu disampaikan, namun Harkamtipmas harus kita junjung. Jadi kalau misalnya ada kelompok yang berseberangan, bahwasanya ini mengatakan itu seperti yang di judul adalah pemborosan, kemudian mana sumber daya manusianya yang bisa dijamin, ya kan, silakan saja menyampaikan. Namun tetap Harkamtipmas kita kelola dengan baik sehingga program ini bisa berjalan. Karena walaupun sekecil apapun program dari pemerintah itu yang disampaikan oleh Profesor, itu sudah melalui kajian, kemudian melalui pertimbangan, ada dasar hukumnya. Kemudian bukan berarti polisi kemudian menghalalkan segala cara, tidak. Namun apapun yang akan Anda sampaikan, ketika itu tidak sejalan, kemudian kritik, segala macam, yang penting itu
tidak kontraproduktif, itu tetap kita mengawal. Untuk itu lebih realnya lagi, karena kalau saya menyampaikan tadi sepertinya kok ngambang sih dari kepolisian ini, apa saja sih yang sudah dilakukan? Untuk itu dari program makan bergizi gratis ini, dari pihak kepolisian mengawalnya yaitu kita mulai dari bisa jadi ada konflik internal, ya kan? Dari kami juga tetap memantau konflik internal ini apa sih yang terjadi, ya kan? Kami hadir di situ, negara hadir di situ, kepolisian hadir di situ, ya kan? Kita bisa bicarakan apa kira-kira untung rugi, kemudian solusinya untuk masyarakat. Kemudian kami juga di SPPG, ya kan? Kami juga mengawal ketika itu terjadi sabotase, kan semua itu pilihan ya. Ada yang suka, ada yang tidak suka, konflik internal. Ketika ada sabotase, bagaimana kepolisian hadir untuk mengamankan program itu. Kemudian isu-isu berseberangan yang kontraproduktif. Itu juga kami di kepolisian tidak langsung menerapkan yaitu represif tindakan. Jadi penegakan hukum itu Bapak Ibu sekalian adalah langkah terakhir. Jadi yang pertama adalah namanya preemptif. Jadi ketika ada riak-riak kecil, misalnya, oh di sini ada anak keracunan karena makan MBG, ya kami turun. Apa benar keracunan? Jangan nanti, ya era digitalisasi ini kan cepat sekali ya, merebak, digoreng lah segala macam. Polri hadir untuk mempelajari itu, meredam, kemudian mencarikan solusi. Seperti itu mungkin yang bisa kami lakukan di dalam program makan bergizi gratis ini, di mana Polri hadir adalah, pendekatannya adalah Harkamtipmas. Harkamtipmas itu apa sih? Pemeliharaan ketertiban masyarakat. Kemudian melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Yang paling terakhir adalah penegakan hukum. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10.000 untuk satu porsi. Ini banyak yang menanyakan, ini benar-benar bergizi atau tidak. Bagaimana dengan 10.000 bisa bergizi? Kita ingin tanya langsung dari pakarnya. Hadir di sini Dr. Santoso. Juga ada Dr. Prasujo, tapi beliau punya spesifikasi berbeda. Kami beri kesempatan Dr. Santoso dulu, ahli kandungan, karena salah satu penerima manfaat adalah ibu hamil, tadi disebut gitu ya. Penerima manfaat dari makan bergizi gratis ini adalah ibu hamil. Bagaimana dokter dengan bergizi ini seperti apa? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang terhormat para pejabat, Mas Hanan. Mas Hanan ini saya anggap kakak saya. Zaman saya PPDS di Rumah Sakit Celaket, saya selalu mampir ke beliau. Jadi gagah masih SD SMP ya. Jadi waktu saya masih PPDS SPOG, spesialis obstetrik ginekologi. Tugas saya hariannya adalah sebagai SPOG yang merawat ibu hamil dan penyakit kandungan ya, obstetrik dan ginekologi. Jadi prinsipnya dari ibu hamil adalah kebutuhan gizi selama dia dari prakonsepsi. Jadi sebelum hamil pun ibu disiapkan untuk memenuhi gizinya. Dari sebelum hamil, terus hamil, terus kemudian melahirkan butuh gizi. Kemudian setelah lahir pun, makanya di pemerintahan kita ada namanya buku KIA. Pernah dengar? Buku KIA itu buku pink. Ibu-ibu kalau ngomong buku pink. Buku KIA itu dievaluasi mulai dari hamil pertama, bulan pertama, sampai lahir, kemudian lahirnya dengan metode apa, kemudian setelah itu evaluasi bayi. Bayi mulai lahir 0 hari sampai balita umur 5 tahun. Semuanya itu harus dievaluasi, makanya ada posyandu. Posyandu itu nanti melihat status gizi dari balita tersebut. Jadi pemerintah sudah menyiapkan
perencanaan sehingga kedepannya itu masa depan generasi berikutnya adalah yang terbaik untuk bangsa dan negaranya. Jadi begitu ya. Jadi untuk gizi apa yang perlu dicukupi, yang kita mudah mengenal adalah 4 sehat, 5 sempurna. 4 sehat itu adalah mulai dari prinsipnya karbohidrat ada standar ya, protein, ada lemak, ada mineral. Oke. Sempurnanya adalah di susu. 4 sehatnya itu maksudnya menunya itu nanti wajib pasti karbohidratnya adalah diwakili oleh nasi, pasti ya, semua makan nasi. Terus kemudian proteinnya adalah lauk dan sayur, itu wajib ada. Jadi protein sayur itu juga ada mineralnya. Dan ibu hamil butuh asam folat. Di asam folat itu dicukupi dari sayuran dan protein hewani. Jadi semuanya itu harus terjaga, disiapkan, terjaga, dan kebutuhannya itu jadi nasi, sayur, lauk, dan buah. Buah itu nanti mewakili mineral dan elektrolit serta vitamin. Kalau syukur-syukur kalau tadi saya dengar ada diberikan susu, nggih Prof, yang Prof Bisri tadi ada susu. Oh alhamdulillah. Kalau ada susu, jadi penyajiannya lebih sempurna. 4 sehatnya ditambah kesempurnaan yaitu susu. Ya, tapi kalau hebat kalau ada susu, saya alhamdulillah. Saya sangat mendukung kalau memang benar-benar 4 sehat 5 sempurnanya disiapkan di sini. Jadi ya, jadi saya belum pernah tahu menunya dari MBG, tapi secara gamblang saya lihat secara garis besar dari BGN itu bahwa memenuhi 4 sehat 5 sempurna yang akan diawasi oleh 3 petugas dari BGN, ahli gizi. Ini ahli gizi ini nanti yang akan istilahnya akan mengawasi penyajian makanan yang akan disajikan. Demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak lengkap rasanya kalau sekaligus untuk gizi anak. Ini ada dokter spesialis anak, Dokter Prasojo. Sebelum saya datang ke sini ada masukan dari beberapa, termasuk salah satunya adalah dokter mengatakan bahwa MBG ini kalau sasarannya SD SMA dalam rangka menekan angka stunting kurang pas. Karena stunting itu baru bisa berjalan ketika umur 0 sampai 5 tahun. Nah, saya juga tidak tahu, saya bukan ahlinya, maka di sini ada dokter anak. Monggo dokter dijelaskan seperti apa sih sebenarnya MBG seperti ini. Monggo dokter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ini semua sudah dijelaskan sama Dr. Santoso ya. Jadi tinggal gongnya saja ya. Cuma saya melihat secara keseluruhan dari apa yang dikerjakan oleh panitia, terutama pada Pak Hanan Jalil, ketulusannya, bersyukurnya dalam rangka mendukung program dari pemerintah ini ya, dari rasa ketulusan dan rasa cinta pada tanah airnya, itu yang perlu kita kobarkan. Jadi apa yang kita bisa kerjakan semaksimal mungkin bagi negara kita dan bagi anak-anak kita yang akan menjadi generasi penerus kita, itulah yang saya apresiasi. Dan mudah-mudahan apa yang kita kerjakan semua ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan bahwa kita tulus dari hati kita tanpa ada pamrih apa-apa ya. Semua itu mesti tentu inamal niat ya, dari niat kita, bahwa niat kita itu tulus, ikhlas. Barangkali itu sebagai bekal kita, barangkali bekal untuk kehidupan kita sesudah kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kehidupan kita terbatas, paling ya top ya mungkin seumur-umur kita. Masih ada yang umur 90 tahun di sini? Ya, masih ada. Jadi ya
seumur-umur itu kalau kita bandingkan dan kehidupan sesudah kita dipanggil oleh Allah tentu jauh lebih panjang. Dan untuk itu tentu semua yang hadir ini sepakat bahwa kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk membawa bekal pada saat kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf saya tidak terlalu banyak, bahwa semua sudah diutarakan oleh para pembicara sebelumnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita untuk melaksanakan program ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini juga ada akademisi. Nanti sebelum ke akademisi, kita ingin juga dengar pendapat dari warga yang terdampak dari program ini. Terdampak dari program ini karena banyak warganya yang direkrut untuk menjadi tenaga di MBG. Oke. Ada Pak RT Kelurahan Rampal Celaket, Pak Nanang. Dengan adanya program MBG khususnya di sini daerah Rampal Celaket, Pak Nanang gimana pendapatnya dengan? Kalau menurut saya, pendapat saya, dengan adanya MBG itu juga menambah lapangan pekerjaan di sekitar. Juga nanti untuk suplai bahannya kan juga warga nanti bisa bekerja sama dengan MBG. Intinya Pak Nanang sangat mendukung ya, karena banyak warganya yang dilibatkan dan harus dilibatkan warga sekitar Pak Hanan ya. Pak RW Pak Hanan ini juga ada dapur di daerah Comboran, tepatnya di Kelurahan Sukoharjo. Hadir di sini Pak RW-nya, Pak Zakaria. Monggo Pak Zakaria. Gimana Pak Zakaria? MBG di Comboran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Hanan yang telah memberikan waktu kepada kami, Bapak-Bapak sekalian yang sudah senior di depan saya, para tokoh masyarakat, dari pemerintah dan juga dari akademisi semua yang kami muliakan. Simpel saja yang perlu saya sampaikan, keberadaan MBG utamanya yang sudah ada di masyarakat tentunya membawakan azas manfaat yang paling besar. Kami kebetulan di wilayah Kidul Pasar di Comboran sana diberikan oleh Pak Hanan satu dapur. Sebetulnya RW-nya adalah RW 6. Saya ada di RW 7, tetapi memang satu wilayah yaitu Kidul Pasar. Singkat saja, MBG ini azas manfaatnya tadi saya sampaikan sangat besar. Tadi Pak RT menyampaikan, ya, membuka peluang pekerja baru, sehingga mengangkat derajat masyarakat yang ada di sekitar. Tetapi saya hanya pesan, semuanya itu akan berhasil kalau kita bisa melakukan niat baik dan disiplin. Karena nanti pekerja kami, masyarakat kami, saya mohon berbeda dengan pekerjaan-pekerjaan yang biasa kita lakukan. MBG dari Badan Gizi Nasional sudah standarnya seperti itu. Maka kunci suksesnya adalah di kedisiplinan kita. Disiplin ini mulai dari nanti ada SOP-nya semuanya akan ada, maka harus kita ikuti semuanya itu. Saya titip kepada masyarakat kami, ikuti dan taati semua kedisiplinan tadi, aturan-aturan mainnya. Dan yang kedua, kami juga titip nanti dalam boxnya Pak Hanan, box makanan itu mohon dituliskan berdoa sebelum makan, itu menjadi kunci sukses, sehat semuanya. Jangan sampai dibagikan langsung disantap begitu saja. Maka di dalam boxnya saya mohon untuk dituliskan sebelum makan berdoa terlebih dahulu. Doa makan. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih kepada semuanya. Dan harapan saya bisa berjalan dengan baik dan sukses untuk kedepannya. Terima kasih Pak Hanan telah menempatkan wilayah kami satu dapur. Mudah-mudahan ada tambahan satu lagi. Karena memang masih ada
peluang untuk memberikan satu dapur lagi. Terima kasih. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maturun Pak Zakaria, memang satu dapur itu setidaknya 50-an orang kalau tidak salah ya. Satu dapur sekitar 50 pekerja baru yang ini terserap, dan ini makanya harus kita support, harus kita dukung. Bapak Ibu, kita tadi sudah banyak yang sambutan, sudah ya banyak yang pendapat. Sebelum sambutan-sambutan atau pendapat yang lain, kami buka ruang dialog kepada semuanya yang hadir, termasuk Bapak Ibu di belakang, monggo. Mungkin ada yang ingin disampaikan atau belum jelas tentang apa sih sebenarnya MBG ini seperti apa, monggo kami beri kesempatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tetangga dekat dengan BTC, Badik Tulis Celakat. Nama saya dengan Pak Kusuma. Ini Pak Hanan Jalil, kenal betul. Sedikit sekali yang kami tanyakan kepada kesempatan ini. Untuk MBG ini yang kami tanyakan, bagaimana program MBG ini bertujuan untuk memberdayakan UMKM yang ada di sekeliling kami. Itu yang pertama. Dan yang kedua, sesuai dengan temanya ini, apakah tidak ada terobosan lagi yang ada di Mensos itu membuka pungli untuk di pendidikan? Hanya itu yang bisa saya tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tampung dulu pertanyaannya dari Bapak. Saya sangat senang dalam artian bagaimana kita bisa mengembangkan kemasyarakatan di tingkat masyarakat. Dalam hal ini Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang, kami mengusulkan karena kebutuhannya sayur itu kan sangat banyak dan periodik terus berkembang. Saya yakin Dinas Pertanian memiliki program urban farming, tetapi kan belum terarah bagaimana membuat penyediaan itu kepada MBG. Oleh karena itu, mohon dibuat jaringan, apakah itu hidroponik, apakah pertanaman di tanah, kita melibatkan ahli gizi dan agronomis, sehingga nanti kebutuhan yang diharapkan oleh MBG itu bisa sesuai. Tetapi kalau mereka hanya menanam semaunya saja, hidroponik maupun di tanah, itu kan tidak sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh MBG. Oleh karena itu saya mengusulkan, Pak, kalau kebutuhan pupuk, Pak, selama ini ternyata pupuk-pupuk buatan memang semakin mahal harganya. Kami mengusulkan pupuknya, sehingga itu nanti menjadi sayuran organik dengan ekoenzim, Pak. Sehingga nanti dengan ekoenzim itu bisa mengurangi kebutuhan pupuk yang harganya semakin mahal. Kami siap mendukung untuk ekoenzimnya. Karena kemarin saya sudah matur Pak Wali Kota ketika di reuni akbar SPMA bahwa ekoenzim akan dikembangkan secara meluas di Kota Malang. Terima kasih. Semoga MBG Jaya Pak Hanan mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama mungkin yang pertama ini tadi kan alhamdulillah hadir Dispantan Kota Malang. Mungkin masih satu arah dari pertanyaan yang pertama dan kedua terkait Dinas Pertahanan Pangan ini. Sebenarnya Kota Malang ini memiliki banyak UMKM hulu, Pak Kadis, kayak di sana ada tempe, kemudian masyarakat kita ada yang kita punya kelompok apa itu peternak lele juga di Bareng dulu kita pernah buat yang dari Dispantan itu loh, yang ember-ember itu loh. Terus itu masih banyak yang berlanjut untuk melakukan ternak lele itu sampai hari ini. Cuman kan nggak punya akses untuk apa caranya bapak ibu semuanya ini tadi ngedol lele ini atau ngedol ada nila terus sayur-sayuran hidroponik yang dari program-programnya Dispantan itu. Saya harap ke depan ada keberlanjutan dari Dispantan untuk mewadahi teman-teman sing DKI hidroponikan, sing DKI peternak lele, peternak lila dan sebagainya ini tadi untuk bisa didistribusikan di MBG. Kenapa? Karena menurut kami hari ini Pemkot Malang masih belum melihat potensi pendapatan untuk daerah karena
Dinas Pertahanan Pangan hari ini nggak mau kelompokno apa sing ditanduri itu tadi loh Pak Kadis. Iki lek di kelompokno kabeh teman-teman sing ternak-ternak ini akomodasi, ya apa caranya sok dodol ning MBG itu. Saya ingin dijawab gimana ketentuannya untuk untuk warga masyarakat ini tadi isok ngedol ning MBG. Mohon dijawab arahnya seperti apa, petunjuknya seperti apa. Kira-kira itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait apa itu tadi namanya? Tipmas apa Bu? Harkam Tipmas ya. Harkam Tipmas selama ini harapan kami ke depan ya. Kami juga minta penjelasan di beberapa daerah yang sudah berjalannya MBG ini tadi sempat disinggung keracunan iya tagak. Harapan kami kepolisian bukan hanya iya tagak, tapi langkah-langkah untuk memitigasi itu bagaimana? Otomatis ini kan sudah dievaluasi sama Kapolri dong. Jangan sampai ini nggak jadi evaluasinya Kapolri gitu. Evaluasinya apa? Karena banyak juga di tempat lain MBG ini satu sekolahan sing keracunan kok mek guru arek 30. Kalau memang bahan ini beracun, seharusnya kan tak sekolahan keracunan kan Bu. Tapi 30 artinya di sini ono uang sing gak seneng ngambil MBG ini tadi. Moro yo ele-elein naudzubillah karena ini ketika kita distribusikan ke sekolahan nanti sing jogo iki mau sapa? Ono uang ndek jerone gawe jogo gak iki nanti. Kita takutnya ada yang keracunan lagi. Sing keracunan gak kabeh sekolahan, kalau kabeh sekolahan berarti bahannya yang memang beracun kan ngaten toh. Tapi kalau sing keracunan mek gorek 30 iki kan berarti ana apa-apa ketika makanan diantar ke sekolah kan harus ngawasi dan sebagainya, dan sampai hari ini MBG tidak ada langkah preventif untuk memitigasi itu. Entah itu dari teman-teman kepolisian maupun dari teman-teman TNI. Kira-kira itu dari saya. Mohon untuk bisa dijawab semuanya nggih Cak Tolib oleh yang bersangkutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan kritis juga dari Gagah. Kami serahkan dulu ke Pak Slamet Husnan ya, karena ada 3 pertanyaan bahkan yang sama. Pertama kaitannya dengan tadi urban farming. Banyak orang itu kadang diberi program seneng nandur, seneng ngingu iwak, tapi marono terus lapo, bingung gitu. Nah ini monggo dijembatani, termasuk juga pertanyaan dari Mas Gagah juga. Monggo Pak. Terima kasih. Yang pertama untuk Pak Winarto, kita kemarin berjumpa nih di alumni SPMA dan beliau langsung bagi-bagi ekoenzim. Terima kasih support dukungannya, dan saran Bapak bagus banget Bapak. Nanti di setiap kegiatan kami mulai pelatihan pendampingan akan kami libatkan, kami dorong untuk penggunaan ekoenzim. Sekali lagi matur suwun. Kemudian untuk Mas Gagah, ini luar biasa ini Bapak dan anak merupakan pionir dari pembangunan Kota Malang. Untuk fasilitasi para pelaku urban farming, kemudian pembudidaya ikan maupun ternak ayam skala pekarangan, insya Allah di perubahan anggaran ini kami akan mengadakan sosialisasi, mempertemukan seluruh pengelola SPPG, MGG yang ada di Kota Malang beserta semua para pelaku urban farming, peternakan maupun perikanan. Di perubahan anggaran insya Allah mulai bulan depan sudah bisa kami laksanakan. Kami pertemukan dengan para pelaku SPPG. Betul, kira-kira apa yang menjadi kebutuhan dan ketentuan SPPG bisa tersampaikan ke para pelaku urban farming, perikanan dan peternakan. Itu yang dapat saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terjawab Pak nggih? Sudah terjawab nggih, matur nuwun. Kaitannya dengan Harkam Tipmas tadi agak detail memang bagaimana juga memitigasi terkait dengan ada kemungkinan tangan-tangan jahil yang akan mengganggu ini. Ibu mungkin bisa langsung menanggapi Ibu. Baik, terima kasih. Saya menjawab bagaimana negara hadir untuk memberikan Harkam Tipmas ini benar-benar nyata di setiap program pemerintah.
seperti yang disampaikan tadi, untuk memitigasi supaya tidak terjadi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, yang ujung-ujungnya adalah untuk menggagalkan, atau memang ini kelalaian, atau ini kecelakaan murni, seperti itu. Jadi ada langkah-langkah yang dari pendampingan dari pihak kepolisian, bahwasanya yaitu pertama yang kita lakukan adalah mengecek apakah SOP itu sudah dilakukan. Bukankah organisasi seperti ini, program seperti ini, makan bergizi gratis, itu detail banget. Kalau saya pelajari, ada ahli gizinya, kemudian ada security food. Nah, setelah dari pihak kepolisian, pertama yang lidik adalah security food. Apakah security food ini benar-benar dilakukan? Ya kan? Apakah hanya sekedar mengisi checklist saja? Oke, baik, aman, kandungan lah segala macam. Nah, itu tugas kami. Negara hadir di situ untuk memelihara ketertiban masyarakat itu. Apakah benar-benar itu berjalan? Setelah SOP kami cek, ya kan? Yang namanya lidik sidik itu memang tidak instan, Bapak Ibu, ya kan? Membutuhkan waktu, karena kalau kita cepat kemudian salah, ya itu juga runyam, ya kan? Kelamaan juga runyam. Jadi semua itu ada dibatasi dengan waktu yang bergulir. Ketika kita melihat bagaimana SOP apa sudah berjalan, security food sudah berjalan, oke, sudah diisi. Security foodnya benar, kemudian cara pengirimannya seperti apa, tidak harus kita kawal terus, namun kan ada petugasnya yang sudah diberikan apa ya, semacam salary untuk dia bertanggung jawab ketika itu pendistribusiannya. Kemudian ketika sampai di penerimaan manfaat, siapa yang bertanggung jawab menerima, ya kan? Kemudian ketika disajikan, siapa yang harus mengawasi? Untuk itu harus diikut sertakan para penerima manfaat. Jadi tidak semua dari yang bertanggung jawab di program makan bergizi gratis ini, para penerima manfaat diberi tanggung jawab juga. Ketika Anda menerima, jumlahnya, kondisinya. Nah, kalau seperti di kepolisian, selalu ada berita acara penerimaan. Nah, ketika itu terjadi, hanya sebagian saja yang terkena dampak. Contoh kata, bisa keracunan. Kita mitigasi lagi. Kenapa ini terjadi? Kelompok ini yang kena, yang lain kok tidak? Apakah makannya ini dikelola secara bertahap? Misalnya, kelompok A yang masak ini, kelompok B yang masak ini. Nah, itu semua butuh penyelidikan, Bapak Ibu. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa memberikan sedikit jawaban. Kalau mungkin jawaban yang memuaskan, kayaknya jauh dari kata itu, karena kami bukan alat pemuas. Demikian yang kami bisa sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Security food istilahnya Bu ya, baru dengar ya, bagus itu. Baik, sesuai dengan janji saya tadi, jam 11.15 harusnya sudah berakhir, kurang 5 menit, tapi ada beberapa yang perlu kami beri kesempatan untuk berpendapat, mungkin 3 atau 4 kalau tidak salah. Nanti dibagi waktunya, dikit-dikit. Hadir di sini ada akademisi Dr. Dwi Cahyono juga ada Pak Imron Rojuli. Beliau memberikan pendapat dari perspektif yang berbeda-beda terkait dengan kebijakan khususnya yang Pak Imron. Kemudian Pak Dwi, mungkin sedikit ini pakar sejarah, mungkin bisa dikaitkan dengan ada nggak jalan dulu makan bergizi gratis, ketika Nabi Sulaiman juga pernah minta supaya Allah itu memberhentikan makan sehari saja seluruh makhluknya. Jadi mungkin itu terinspirasi juga dari MBG ya. Nabi Sulaiman pernah minta Allah untuk tidak memberi makan semua makhluk, dituruti Gusti Allah. Jangankan 1 hari, hanya berapa detik habis sudah makanannya itu. Jadi kira-kira apa seperti itu, nanti Pak Dwi Cahyono memberikan gambaran. Sebelumnya Pak Imron Rojuli dulu, perspektifnya dari kebijakan. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati para senior, para sepuh, senior tokoh, dan
lintas instansi yang hadir. Saya tertarik begini, jadi kehidupan itu berjalan dan dinamis, maka kemudian dalam kehidupan itu ada ekosistem. Nah, yang ditanyakan bapak-bapak tadi, Pak Slamet, itu bagaimana sebetulnya pemerintah itu menangkap ini, membangun ekosistemnya. Ekosistem itu kan mulai yang dari misalkan yang produksi. Masyarakat kita itu kan sebetulnya berproduksi, tinggal bagaimana menata jalannya, karena ujungnya sudah ada. Proses untuk produksi konsumsinya melalui MBG salah satunya, yang harapannya tadi bagaimana kemudian ini menggerakkan kegiatan ekonomi di masyarakat. Maka ekosistem ekonomi ini harus ditata supaya semua orang akan banyak yang mau terlibat. Nah, kalau terlibat seperti itu, maka tugasnya Kang Hanan tadi yang membagi zonasi-zonasi beserta bapak-bapak yang lain, itu kemudian akan melihat bagaimana zonasi ini kebutuhannya bagaimana, yang kurang dari mana. Nah, kalau Malang tidak bisa memproduksi telur, kabupaten di sekitarnya, misalkan di pinggir-pinggirnya banyak yang masih usaha telur. Di atasnya Kedung Kandang itu ada Gunung Buring istilahnya, ya. Di lingkungan Kambingan, di lingkungan Ngingit, itu banyak yang produksi telur. Sehingga kita tidak menafikan, karena sirkulasi ekonomi itu tidak dibatasi oleh wilayah. Nah, ini yang nanti harapan kami dalam skema kebijakan ketika tadi sudah muncul alokasi anggaran, betul-betul ditata supaya masyarakat betul-betul mau terlibat, sehingga kemudian rantai pasoknya tertata. Nah, nisbah ekonominya akan kembali kepada masyarakat. Sehingga saya senang kalau hari ini tuh ngumpul kayak gini, rukun, guyub gitu nih. Sehingga kemudian ini yang kita harapkan sebetulnya. Nah, kami dari akademisi, dari pendidikan tinggi berharap nanti juga bisa terlibat banyak hal ya dalam rangka ini, supaya kemudian tatanan yang dimaksud dalam investasi sumber daya manusia ini itu betul-betul bisa kita lakukan, mendorong semua pihak, multi stakeholder gitu ya, itu kemudian bisa bergerak bersama-sama. Saya kira itu Mas Muthalib, beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Memang waktunya pendek dan mohon maaf kalau ada yang kurang-kurang. Saya akhirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut dari perspektif sejarah, ada Pak Dwi Cahyono, bagaimana menanggapi terkait dengan program MBG ini. Monggo Pak Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dan saudara sekalian, di antara kebutuhan hidup manusia, untuk kelangsungan hidup manusia ada apa yang disebut dengan kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar. Orang Jawa menyebut kebutuhan dasar itu merinci kebutuhan dasar itu menjadi 3 kebutuhan dasar yang saya singkat dengan SPP, yaitu sandang, pangan, dan papan. Nah, di antara ketiga kebutuhan pokok itu tata urutnya semestinya yang pertama adalah pangan, baru yang kedua adalah sandang, dan ketiga adalah papan. Oleh karena itu kalau orang bekerja itu golek sandang pangan, bukan golek papan. Sampai usia tua belum tentu kita bisa memiliki papan, tapi sandang dan pangan mesti dapat dipenuhi. Nah, program nasional yang disingkat dengan makan bergizi gratis ini merupakan salah satu yang mengarah kepada pemenuhan kebutuhan pokok itu, yaitu pangan. Ya. Nah, yang menarik sebutannya, sebelumnya sebutannya adalah makan siang gratis, MSG, peluntaran awal. Kalau makan siang gratis, pertanyaannya mengapa tidak makan pagi gratis? Mengapa tidak makan malam gratis? Atau ketiga-tiganya? Ya. Ini menunjukkan kepada kita kenapa kemudian
tidak pakai S tapi pakai G. Ini menekankan pada gizi. Jadi yang digratiskan itu tidak hanya sekedar makanan, tapi adalah makanan yang bergizi. Oleh karena itu sebutannya kemudian menjadi makan bergizi gratis, dan lembaga pengelolanya disebut dengan Badan Gizi Nasional (BGN). Lagi-lagi G-nya muncul. Nah, ini ada stressing, penekanan kepada gizi. Nah, mengapa gizi ditekankan? Oleh karena MBG, makan bergizi gratis, ini adalah investasi, ya, investasi yang diarahkan kepada sumber daya manusia atau sumber daya sosial. Ya, investasi ini memang investasi senyap, ya, investasi yang buahnya itu tidak hadir secara serta merta. Jadi butuh waktu yang panjang untuk apakah MBG itu akan memberikan kemanfaatan. Itu tidak cukup hanya dilihat setahun 2 tahun, tetapi ini butuh waktu panjang untuk melihat buahnya. Ibarat panen ini adalah panen tertunda. Ini yang saya kira sesuatu yang pentingnya. Jadi MBG itu adalah investasi sumber daya manusia, investasi sumber daya sosial. Untuk apa? Yang pertama adalah untuk menciptakan sumber daya manusia yang tangguh. Ya. Oleh karena itu, mengapa sasaran itu ditujukan kepada para pelajar, baik taman kanak-kanak, sekolah dasar, SMA, SMP, SMA, termasuk SMK, bahkan ditambah dengan balita, ibu hamil, ibu menyusui dan sebagainya. Ini mengarah kepada SDM, atau SDS sebagai sebuah investasi. Nah, sebagai sebuah program, ini sebenarnya adalah program dari rakyat untuk rakyat. Kalau kemudian ada SPPG atau kemudian ada BPG, Badan Gizi Nasional, ini sebenarnya merupakan singgahan, ya. Jadi untuk dari rakyat ke rakyat itu, kalau ini digambarkan sebagai satu segitiga, rakyat, kemudian yang di atas itu adalah bisa SPPG, kemudian MBG. Nah, Badan Gizi Nasional (BGN). Nah, jadi program ini adalah program rakyat dari rakyat. Karena apa? Karena kegiatan ini akan merupakan kegiatan yang berantai. Ini merupakan seperti yang dikatakan oleh Pak Imron, ini merupakan sebuah rantai kegiatan yang melibatkan rakyat untuk rakyat. Bahan pokoknya itu diambil dari rakyat, dari petani, dari peternak, itu kemudian juga diambil dari para pedagang, para usaha mikro untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tambahan itu. Tapi juga diarahkan untuk kepentingan rakyat, dan efeknya oleh karena itu makan bergizi gratis ini perlu dilihat dalam konteks tidak hanya MBG-nya, tapi spektrumnya apa, triple efeknya apa. Karena memberikan triple efek bukan hanya triple efek ekonomi, tapi juga triple efek sosial. Salah satu diantaranya adalah triple efek yang berkenaan dengan pengetahuan dan keterampilan. Saya berharap bahwa saudara-saudara kita yang biodo, yang rewang di dapur atau yang disebut dengan SPPG, yaitu salah satu diantaranya adalah dapur atau pawon. Ini tidak hanya diberi pengetahuan dan keterampilan tertentu, tetapi juga di rolling. Salah satu diantaranya adalah kemampuan untuk meracik bumbu. Itu yang penting, karena harapannya nanti pasca ikut terlibat dalam kegiatan di dapur umum, bisa saja pengetahuan dan keterampilannya itu dimanfaatkan untuk usaha, misalnya usaha dalam bidang kuliner. Oleh karena itu, marilah kegiatan ini dijadikan sebagai ajang untuk pembelajaran bersama, sehingga manfaatnya tidak hanya sekedar investasi sumber daya manusia atau sumber daya sosial, tidak hanya
bermanfaat secara ekonomi, tapi juga peningkatan pengetahuan dan keterampilan bagi masyarakat. Dan pendekatannya tentu adalah pendekatan yang berandai, pendekatan yang prosesual, yang Pak Imron mengistilahi dengan ini membangun satu ekosistem. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan bahwa apa yang dilakukan ini sebenarnya ada petuah, ada petunjuk yang diberikan oleh para leluhur kita, yaitu ajaran mengenai kalau dalam istilah Jawa kuna ini disebut dengan dana punia, atau dalam bahasa Jawa ada juga yang disebut dengan dana weweh. Artinya weweh atau pemberian, ya, pemberian yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain. Ini yang penting. Dalam ajaran Sunan Bonang misalnya, salah satu pemberian itu disebut dengan paring pangan marang wong kaluen, ya. Paring sandang marang wong kang kawudan atau telanjang, paring tudung marang wong kang kaudanan atau kapanasan, dan seterusnya. Ini merupakan satu ikhtiar negara untuk apa yang saya sebut sebagai dana boga. Ya, dana itu artinya pemberian, pemberian dalam bentuk boga, pemberian dalam bentuk bujana. Ini merupakan satu teladan, ini merupakan satu investasi, kedatipun investasi itu buahnya membutuhkan waktu yang lama untuk memetiknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan di tengah-tengah kita ini juga sudah ada pengelola yang mulai awal secara teknis mengetahui bagaimana proses pengelolaan mulai bahan masuk sampai distribusi. Sambil nikmati konsumsi, monggo kami persilakan Pak Taufik untuk menjelaskan terkait dengan 10.000 bergizi tadi. Monggo, tingkat mohon Pak Taufik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hanan yang saya hormati, Pak Kuswo, kemudian Pak Slamet dari Pak Prof. Wahyudi, Bu Sofi, kemudian ada juga Pak Dr. Imron, dan teman-teman yang lain, Bapak dan Ibu semuanya yang tidak bisa kami sebutkan. Mohon maaf, saya Ibnu Taufik. Saya dipercaya Provinsi untuk mengelola dapur itu mulai 17 Februari. Jadi sudah 6 bulan, dalam sekarang ada satu dapur lagi di Arjosari, dan kami tahu betul bahwa prosesnya dari awal sampai akhir. Kalau kami cerita panjang mungkin terlalu panjang, mungkin langsung saja pada tutup poin bahwa Bapak dan Ibu semuanya, memang untuk yang ada di dalam ompreng itu nilainya 10.000, tetapi jangan dibayangkan bahwa 10.000 itu seperti kita makan di warung. Kenapa? Karena 10.000 itu adalah pada esensinya makanan, tidak ada campuran lain, tidak ada wadahnya, tidak ada labanya. Jadi kalau Bapak Ibu melihat, itu menunya ada nasi yang sudah sesuai dengan kecukupan gizi untuk anak-anak 1 on. Kemudian ada sayur yang sudah sesuai, ada kadang tambah tempe, kemudian ada telur, ada buah yang irisannya juga sudah besar, ada susu. Susunya susu bukan hanya UHT, tapi susu pasteurisasi yang kandungannya 100%. Dan itu bukan hanya dari, saya sudah diskusi dengan Pak Dokter, itu bukan hanya 4 sehat, tapi 4 sehat 5 sempurna. Ini real, dan itu bisa. Kami sudah melakukan 6 bulan. Memang susu tidak tiap hari, tapi dalam 1 minggu, itu 3 kali susu. Itu udah luar biasa. Jadi tidak dibayangkan bahwa 10.000 kalau kita beli makanan di warung 10.000 tidak dapat apa-apa. Kalau ayam, saya berikan contoh saja ayam. Ayam itu ibu-ibu mungkin mama tahu. 1 kilo itu dibagi 8, Bu. Jadi besar-besar. Porsinya itu besar, jadi 8. Bukan jadi 12 atau bagi 15. Jadi 8. Itu sudah sesuai dengan ukuran gizi untuk anak-anak. Jadi sangat bergizi sekali. Kadang buah itu bukan hanya buah pepaya, tapi ada kelengkeng, ada anggur, ada apel yang mungkin anak-anak di desa tidak pernah makan, mungkin loh ya. Dan ini sudah kita lakukan. Saya bukan di tataran teoritis, tapi di tataran praktis. Dan kami sudah melakukan semua itu sesuai dengan petunjuk atau juknis dari BGN. Dan itu bukan hanya sekedar nasi, kadang ada burger
burger itu ada. Kadang juga ada mie, ada nasi goreng, bervariasi sekali. Kadang anak-anak itu juga, kenapa? Oh iya, nanti mungkin akan kita perkenalkan makanan-makanan tradisional yang anak-anak mungkin belum pernah tahu. Ada tewol, ada nasi jagung. Itu kadang-kadang anak-anak itu begini, guyon. Di dalam ompreng itu ditulis kertas, Pak, besok mbok ya nasi goreng gitu. Request menu. Kalau banyak kita pertimbangkan dan itu bisa dan memungkinkan. Buah itu namanya buah, diiris itu bukan yang sekedar iris, tapi udah ada ukurannya. Itu yang ngatur ahli gizi. Tempe meskipun seperti itu sudah ada ukurannya. Sesuaikan dengan gizi anak-anak, bukannya sekedar tipis-tipis, enggak. Jadi menurut saya 10.000 itu sangat bergizi. Sangat bergizi untuk anak-anak. Ini kemarin saya sudah ngomong dengan beberapa sekolah, Pak Kuswo mohon izin, tidak semuanya memang ini belum pakai penelitian, mungkin nanti dibantu prominent untuk Pak Wahyudi. Itu di beberapa sekolah itu sudah ditimbang tinggi dan berat badannya dalam waktu 6 bulan naik drastis, Bapak dan Ibu semuanya. Itu artinya berhasil, bahwa makan bergizi ini berhasil sekali untuk meningkatkan kualitas gizi sehingga berat badan dan tinggi badan itu naik signifikan, Bapak. Masih satu sekolah. Ini kalau diteliti dengan baik, ini menjadi ajang yang sangat luar biasa. Yang sudah bagus itu adalah pekerjanya, Bapak. Itu naiknya luar biasa semua. Bapak Ibu yang bekerja di situ, yang awalnya kurus-kurus kan itu gemuk-gemuk semuanya. Dan itu juga berhasil. Berhasil sekali. Mungkin itu saja sebagai testimoni kami yang ada di praktisi di langsung mengelola dapur makan bersih gratis. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali. Jadi ini sudah testimoni langsung dari Pak Ibnu Taufik, nanti bisa dipertanggungjawabkan karena sudah praktek selama 6 bulan dan secara teknis sekali. Baik Bapak Ibu, tinggal 2 atau 3. Ini rasanya tidak fair kalau penguasa wilayah tidak kami beri kesempatan juga. Pak Anang, Lurah Samaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Izin Pak Slamet mewakili Bapak Wali Kota. Yang saya hormati Pak Slamet, Pak Hanan Jalil. Yang saya hormati Bapak Ibu pimpinan institusi pemerintahan dan Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Pertama-tama kami menyampaikan dalam ini selaku pemangku wilayah, kebetulan penggagas SPPG ini adalah wilayah di Kelurahan Rampacelaket, padahal penduduknya adalah warga Samaan. Harusnya Lurah Rampacelaket juga hadir pada kesempatan siang hari ini untuk memberikan testimoninya. Tapi tidak masalah, nanti suaranya dari rekan kami Lurah Rampacelaket juga sama dengan kami. Yang pertama-tama kami bisa sampaikan, kami selaku pemangku di wilayah mengapresiasi Pak Hanan beserta seluruh anggota di Yayasan Batik Tulis Celaket yang melaksanakan SPPG di wilayah Kampung Celaket. Kampung Celaket berarti warga Samaan dan warga Kelurahan Rampacelaket. Tadi disampaikan oleh Mas Gaga juga beberapa pertanyaannya ditujukan oleh Pak Slamet selaku Kadis Pangtan. Program LPG ini bagus menurut kami, tapi harus sinergi, linear dengan program-program yang digagas oleh Bapak Presiden kita, terutama adalah KMP. KMP Koperasi Merah Putih Kelurahan. Karena kita di kota adalah kelurahan, yang SPPG ini ada di Kelurahan Samaan dan Rampacelaket, itu harus berkolaborasi dengan KMP dua wilayah itu. Untuk itu saya sampaikan kepada Pak Hanan yang kemarin 1 bulan kepungkur sudah koordinasi dengan kami di wilayah terkait dengan pemberdayaan masyarakat yang ada di wilayah. Semuanya itu termaktub di KMP. Bagaimanapun juga KMP itu anggotanya adalah seluruh warga masyarakat setempat.
anggotanya, karena identitasnya KMP adalah murni dari masyarakat. Tadi ditanyakan oleh Pak Mas Gaga terkait dengan pemberdayaan. Di KMP bisa mengkoordinir semua fasilitasi yang sudah diberikan oleh pemerintah kota. Dalam hal ini adalah urban farming, ikan lele dalam ember, nila dalam kolam, bukan judul lagu ya, nila dalam kolam, itu bisa diberdayakan lewat koordinir dari KMP, dan hasilnya juga masuk di warga setempat. Itu harapannya Pak Hanan, kami mengapresiasi, dan kedepannya kolaborasi SPPG Kampung Celaket ini bisa menggandeng 2 KMP terutama di wilayah kami. Saya rasa seperti itu dari kami selaku pemangku wilayah. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya akhirul kalam, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak perlu ditanggapi Pak Hanan, tapi langsung dipraktekkan aja ya. Nanti warga sekitar dilibatkan, intinya itu. Ada perwakilan dari aktivisnya, mbahnya aktivis ini kira-kiranya, Pak Muklis Ali, minta pendapat kaitannya dengan MBG. Pak Muklis Ali, singkat mohon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya sudah hampir lupa acara di Mas Hanan, ada tamu saya usir, dan saya langsung berangkat ke sini karena takut dimarahi sama Pak Hanan ini sebagai senior saya di keluarga besar HMI dan KAHMI. Terkait acara ini tentunya kita harus memberikan apresiasi karena tidak semua orang punya inisiatif untuk mengadakan kegiatan semacam ini. Dan kegiatan-kegiatan ini tentunya berkaitan dengan perjuangan untuk peradaban bangsa ke depan. Dan ini yang menjadi concern kita, Mas Hanan, Mas Imron, bahwa selama ini kami aktivis, khususnya alumni-alumni ini, secara concern untuk melakukan tradisi-tradisi intelektual semacam ini dalam rangka untuk mendorong agar peradaban ke depan semakin maju. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira terkait dengan beberapa kebijakan Presiden Prabowo, mulai dari MBG, sekolah rakyat, terus koperasi, kita sebagai masyarakat tentunya harus mendukung sepenuhnya karena kita tahu semua agenda besar itu dalam rangka untuk kemakmuran masyarakat kita ke depan. Yang terakhir, karena saya tinggalnya di Kabupaten, Pak Imron, terkait dengan MBG ini saya sering ketemu dengan Pak Dandim, dengan Pak Kapolres, bagaimana mendorong pengusaha-pengusaha lokal yang berkelebihan uangnya untuk berinisiatif membentuk MBG itu. Dan alhamdulillah sudah ada beberapa pengusaha di Malang Selatan membuat dapur dalam rangka mendorong percepatan untuk tumbuhnya MBG khususnya di Kabupaten Malang. Karena kalau dimulai dari nol, setelah kita hitung itu hampir 3 miliar itu biayanya itu. Mulai dari penyiapan gedungnya, penyiapan alat-alatnya dan lain sebagainya. Jadi secara akal tidak mampu kalau pengusaha-pengusaha biasa untuk membuat dapur-dapur di wilayah masing-masing. Alhamdulillah dengan koordinasi berbagai pihak ini sudah mulai ada teman-teman pengusaha untuk membangun dapur dalam rangka percepatan itu. Saya kira itu, dan mudah-mudahan ke depan Mas Imron juga punya janji sama kita untuk membuat sekolah kepemimpinan. Ini belum terrealisasi sampai hari ini. Mudah-mudahan ini juga menjadi bagian penting dari kerja-kerja kita di Malang Raya ini, khususnya Kota Malang. Dan paling yang terakhir tentunya saya harapkan, karena Kota Malang ini menjadi sentrum pendidikan di tingkat nasional, banyak profesor, banyak doktor dan sebagainya, harus sudah mulai kita pikirkan Kak Imron untuk memberikan masukan-masukan strategis terhadap negara, terhadap Jakarta, bagaimana pemikiran itu muncul dari Malang Raya khususnya di Kota Malang ini. Ini nanti kita bicarakan secara serius oleh kita dan kita semua. Saya kira itu pesanan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turun Mas Muklis, tidak lengkap rasanya program pemerintah kalau tidak dikawal, tidak diawasi oleh lembaga yang independen. Di sini hadir juga tokoh wartawan Bapak Cahyono dari PWI, Persatuan Wartawan Indonesia. Pak Cahyono, bagaimana Anda menyoroti MBG, Pak Cahyono? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini program dari Pak Presiden Prabowo untuk MBG ini sangat bisa diterima di masyarakat, sehingga ini program ini memang untuk pemenuhan gizi pada masyarakat, sehingga ini yang bisa diterima oleh masyarakat Indonesia. Ini kebetulan dari dialog publik ini MBG entah tudingan pemborosan keuangan negara dan investasi sumber daya manusia,
saya kira ini menurut pendapat saya ini bukan suatu pemborosan, sehingga ini ada bentuk nyata bahwa negara ini hadir untuk pemenuhan gizi pada masyarakat, terutama pada masyarakat yang jauh dari perkotaan, terutama di pedalaman desa itu yang sangat butuh untuk pemenuhan gizi. Karena kalau di kota sendiri kan saya kira asupan gizi siswa sekolah itu cukup sudah baik, namun di pedesaan itulah yang harus pemenuhan gizi harus ditingkatkan, karena ini kan program Presiden Prabowo cukup bagus dari sisi media, itu sangat bagus sekali karena ini program yang bisa ada manfaatnya bagi masyarakat. Terkait dengan anggaran, saya kira anggaran itu yang dikeluarkan oleh pemerintah memang dalam bentuk nyata, dan anggaran itu daripada dikorupsi lebih baik dimanfaatkan untuk masyarakat. Karena anggaran-anggaran sekarang ini Bapak Ibu sudah ketahui bahwa di Indonesia ini artinya tingkat korupsinya cukup luar biasa, sehingga Presiden Prabowo dengan ratusan triliun untuk biaya MBG ini sangat diterima oleh masyarakat, sehingga untuk menekan korupsi kemungkinan ya uang-uang ini dimanfaatkan untuk masyarakat atau kembali lagi untuk masyarakat. Sehingga saya sangat mengapresiasi secara pribadi sebagai masyarakat Indonesia dari sisi media, mengapresiasi kepada pemerintah yang mana telah memberikan suatu manfaat bagi masyarakat Indonesia. Dan sekolah rakyat pun juga sama, ini untuk pemerataan pendidikan juga ada sekolah rakyat. Nah, ini satu-satunya pemimpin di Indonesia ini yang artinya bisa program-program itu sudah diterima oleh masyarakat, sehingga anggaran-anggaran yang sudah dikeluarkan cukup besar, tapi ada manfaatnya yang bisa diterima oleh masyarakat. Mungkin itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Cahyono, jangan khawatir, nanti kalau undang-undang perampasan aset sudah digolkan, insya Allah dananya untuk MBG juga. Semoga. Ada terakhir ini dari perwakilan media juga, Aliansi Jurnalis Indonesia, Mas Beni. Independen, mohon maaf. Aliansi Jurnalis Independen, Mas Beni. Terima kasih Mas Tolib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Hanan, tuan rumah, terima kasih sudah diundang. Pak Slamet, Pak Imron, masih ingat saya Pak ya? Mungkin saya sebagai penutup juga terkait secara luas program ini, terkait MBG makan bergizi gratis, ya mendukung program pemerintah, tapi dukungan saya mungkin terlihat lebih kritis untuk melihat bagaimana berjalannya program ini. Kita melihat awalnya program ini merupakan bahan kampanye Presiden Prabowo yang berpasangan dengan Gibran waktu itu dengan nama makan siang gratis, yang kemudian berganti menjadi makan bergizi gratis. Dari sudut pandang saya sebagai seorang jurnalis yang mengikuti informasi kebijakan ini, anggaran makan bergizi gratis ini kan telah menyerap 400 triliun per tahun, yang itu anggaran itu lebih besar daripada kesehatan sendiri, bahkan lebih dari separuh pendidikan anggaran APBN 20%, juga termasuk lebih besar dari anggaran PU RI yang rata-rata saat ini ada di angka 200 triliun. Nah, besarnya anggaran ini merupakan tantangan tersendiri bagi pemerintah, karena di satu sisi juga kita melihat bahwasanya tingkat pengangguran terbuka juga mulai bermunculan karena estafet dari kelulusan untuk bagi teman-teman angkatan kerja supaya bisa mendapat pekerjaan itu juga sangat sulit sekarang ini. Dan di satu sisi saya melihat bagaimana rantai administrasi dari pusat sampai ke bawah ini juga berpeluang untuk terbukanya hal-hal yang tidak kami inginkan semuanya, yaitu korupsi, karena banyak sekali anggaran yang dikucurkan, kemudian banyak orang-orang yang terlibat, sehingga itu sangat terbuka sekali peluang untuk melakukan hal-hal yang seperti itu. Kita pernah punya pengalaman waktu itu di tahun 2014 atau nggak salah, ada program juga semacam ini, dan itu juga menjadi temuan oleh KPK.
di Amerika Latin, di Brazil juga pernah ada program seperti ini, dan itu kemudian tidak berlanjut karena terjadi pemborosan anggaran. Yang saya kritisi, dan ini sebetulnya juga kritik untuk membangun, sampai sejauh mana sih keberlangsungan MBG ini. Saya khawatir ketika program ini selesai, tidak ada keberlanjutan, dan masyarakat kemudian sudah terbiasa disuapi setelah kegiatan MBG ini selesai, apakah masyarakat kemudian bisa produktif untuk bisa mandiri, mencari makannya sendiri, atau bahkan kemudian terbalik membuat kondisi masyarakat hanya menjadi dalam tanda kutip peminta-minta saja, karena sudah terbiasa diberikan makan bergizi gratis. Akan lebih produktif, ini mungkin solusi yang saya tawarkan, akan lebih produktif, kemudian anggaran yang sebesar 400 triliun per tahun itu, kalau dari masa kepemimpinan 5 tahun artinya ada 2000 triliun itu untuk hal-hal yang lebih produktif lagi, mengembangkan UMKM, mengembangkan produktivitas pangan dan sebagainya, supaya makan bergizi gratis ini bisa hadir dari rumah-rumah kecil keluarga-keluarga masyarakat di Indonesia, bukan menjadi bagian kemudian tanggung jawab secara besar oleh lembaga-lembaga yang saat ini sulit sekali bagi masyarakat untuk melihat transparansi dan melihat kredibilitas di dalamnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kritis sekali. Bapak Ibu beri plus untuk semuanya, untuk kita semua. Baik, Bapak Ibu, kita telah menjalani diskusi ini sekitar 2,5 jam, cukup panjang sekali, tapi setidaknya ada banyak hal yang sudah kita petik dalam forum ini. Untuk mengakhiri dan menutup kegiatan ini, alangkah afdol doa yang dipimpin oleh pengurus PCNU Kota Malang, Bapak Ustadz Khairul Anwar. Monggo Pak Ustadz. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan ni'ma wa yukafiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما داما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكراب وتقضى به الحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وعزة في العلم وبركة في رزقي وبركة في رزقي وبركة في رزقي ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرة الموت ونجد من النار والعقبة الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. Amin amin ya rabbal alamin. Saya Abdul Munthalib selaku pemandu acara pada pagi hari hingga siangnya ini. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan, dan sekaligus mewakili Yayasan Batik Celaket Malang dan dari komunitas budaya Celaket, mohon maaf bila suguhannya kurang berkenan, sambutannya kurang berkenan. Kami semua mohon maaf yang besar-besarnya, dan terima kasih atas kerawuhan panjenengan. Semoga ini mohon bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.